是一时半刻都忍受不了妖丹和魔核侵蚀。血叉斩！燃脂魔皇之冠，先攻我这关。尽是魔焰！要生路！前辈，多亏有错，但是无欲无果。死！Setelah mengetahui Tetua Agung menghancurkan Kuilinghan, Luo Chen menjadi tidak senang. Terlebih lagi Tetua Agung mengabaikan aturan dari Raja Iblis sebelumnya. Oleh karena itu Tetua Agung akan dihukum dan dicabut esensinya lalu dibakar oleh api neraka selama 10 hari. Akan tetapi Luo Chen tetap tidak puas dan menambah hukumannya menjadi 100 hari. 凡魔域之魔不可伤灵寒四弟子半分，违者废去魔功，拖入幽火谷内炙烤10日。 Mendengar ini tetua kedua dan ketiga mencoba membela Tetua Agung. Namun kata-katanya tidak mempan sama sekali. Malahan dia yang dicambuk oleh Jiang Suang. Setelah semua pengaturan selesai, Luo Chen lalu pulang ke kerajaan. Tapi baru saja keluar ruangan, dia langsung terkena serangan balik dari kekuatan yang dia miliki. 女皇，您的魔功又反噬了，要不要3日后便是加冕的？ Sementara itu Suyang masih berada di bawah pohon yang ditanam oleh Huiji. Pada saat yang sama manusia burung mengenali siapa Suyang sebenarnya dan langsung berlutut. Melihat manusia burung sudah menyadarinya, Suyang menanyakan orang yang telah membunuh Huiji. Mendengar ini manusia burung menjelaskan kalau Huiji mati di tangan iblis yang jatuh. 回来时遭受几个斗魔的伏击，身受重伤。那群斗魔偷袭惠子祖师，他们的目的是从祖师手中夺取。 Sama seperti Lian Shui sebelumnya, Huiji pergi ke sebuah pertemuan untuk mengambil sebuah harta. Namun saat dalam perjalanan, dia diserang oleh iblis yang jatuh sampai terluka parah. Dia juga menceritakan kalau 9 harta digabungkan akan membentuk sebuah formasi yang bisa membuat praktisi naik ke alam atas. 当9人的宝物合在一起，会组成一个惊世骇俗的大阵。凭此阵，可飞升。 Setelah itu Suyang beralih ke pertanyaan kedua dan bertanya sudah berapa lama manusia burung memiliki pil dan inti iblis di tubuhnya. Manusia burung ini lalu menjawab kalau pil ini dimasukkan oleh Huiji sekitar 5000 tahun yang lalu sebelum dia mati, sehingga membuat si Ting Peng terkejut. Setelah mendengar ini, Suyang membantunya untuk menggabungkan pil dan inti iblis di dalam tubuhnya. Kemudian manusia burung itu langsung kesakitan. Namun di saat yang sama, kekuatannya juga mulai meningkat sampai ke titik di mana dia bisa menerobos ke alam atas dengan petaka guntur yang terus bergemuruh. 是劫雷！ 不是吧？这小和尚竟然要飞升了吗？ Di sisi lain, Luo Chen yang merasakan ledakan energi dari manusia burung, dia terbangun dari kultivasinya. Pada saat yang sama, manusia burung kembali ke bentuk semula yang merupakan seorang biksu murid dari Huiji. Kemudian Suyang merekrut biksu itu menjadi muridnya. Dia juga memberi nama kepada biksu itu dengan nama Huizin. Suyang juga melihat bayangan jiwa dari Huizi yang pergi dengan tenang. Setelah itu mereka pergi untuk melanjutkan perjalanan.
Akan tetapi mereka bertemu dengan perampok yang sedang beraksi. Melihat ini, Su Yang menyuruh Hui Xin untuk menghabisi mereka semua. Dengan cepat Hui Xin langsung menghabisi semua perampok. Tapi dia menemukan keanehan pada semua perampok itu. Menyadari hal ini, Su Yang mengambil kristal iblis yang ada pada tubuh mereka. Melihat kristal iblis ini, Su Yang mengira kalau iblis yang jatuh ingin balas dendam kepada Hui Zi. 魔镜， 看来惠子小和尚的仇还有的报。 Sementara itu di aula pertemuan kerajaan iblis, semua praktisi sedang menghadiri upacara penobatan dari Luo Chen. Namun mereka tidak suka dengan Luo Chen yang merupakan keturunan dari kaisar iblis sebelumnya. Karena mereka tidak puas tentang kaisar iblis yang melarang menghancurkan Kui Linghan dan rencana 3 tetua yang ingin menguasai benua. 要是听3位长老的早点出了魔域，我们现在已经称霸大陆了，可不是吗？ Di sisi lain, Luo Chen sedang bersiap untuk pergi ke aula. Namun karena luka lamanya kambuh, dia pun harus meminum pil untuk menahan luka di tubuhnya, agar dia bisa naik takhta tanpa adanya gangguan. Tapi dia juga menyadari situasinya saat ini karena 3 tetua sudah siap merebut mahkota. Oleh karena itu dia akan bertarung hidup dan mati. 解决不了他们，我们就没有下次了。生死之战，你准备好了吗？ Beberapa saat kemudian Luo Chen pun memasuki aula dan langsung mengambil mahkota lalu duduk di singgasana. Sebelum naik tahta, sesuai tradisi dia meminta semua orang yang tidak setuju untuk maju dan bertarung dan menguji kelayakan. Beberapa praktisi yang tidak setuju lalu maju bersama dan siap untuk menyerang. Melihat ini, pengawalnya dengan sigap menghabisi semua pemberontak itu. 血叉斩！燃脂魔皇之冠，先攻我这关。 Beberapa saat kemudian muncul 3 tetua yang tidak menyukai Luo Chen. Mereka juga memprovokasi Luo Chen dan mengajak semua praktisi untuk menghabisi Kui Linghan dan menguasai benua. Setelah mendengar penjelasan dari tetua agung, Luo Chen menyadari kalau dia yang telah membunuh ayahnya. Tentu saja hal ini membuat Luo Chen marah dan langsung memanggil binatang suci untuk menghadapi 3 tetua. Namun sebelum itu, dia bertarung secara pribadi dengan tetua agung. Akan tetapi tetua agung dibantu tetua kedua yang membuat Luo Chen kesulitan. Walaupun dia bisa membunuh tetua kedua yang telah menyerangnya saat bertarung. Pada saat yang sama, Su Yang dan pasukannya sudah tiba dan berhasil membunuh tetua ketiga. Sementara itu Luo Chen yang sudah terpojok, dia berencana untuk menggunakan binatang suci agar bertarung. Namun dia dikhianati oleh pengawalnya sendiri dan ditusuk dari belakang. Hal ini terjadi karena pengawalnya mengira kalau orang tuanya dibunuh oleh biksu dari Kui Linghan. Sementara Luo Chen sendiri tidak mau menyerang Kui Linghan. 为什么？就说女皇，我愤怒都是被修士所杀。 Dengan ini tetua agung bisa mendapatkan mahkota kaisar. Namun baru saja dia memegangnya, mahkota itu langsung diambil oleh Su Yang
yang tentu saja mengejutkan Tetua Agung. Melihat ini, semua praktisi langsung mengepung Suyang dan kawan-kawan. Tapi Suyang yang marah karena Kui Linghan telah diserang, membunuh setiap praktisi dengan satu langkah kaki darinya. Mengetahui mahkota kaisar hancur oleh Suyang, Tetua Agung tidak bisa menahan amarahnya lagi dan menerjang ke arah Suyang. Akan tetapi bahkan serangan terkuatnya tidak bisa menembus pertahanan Suyang. Alhasil dia berakhir dengan kekalahan dan kristal iblis sebagai sumber kehidupannya juga diambil oleh Suyang. Lalu Suyang menghancurkan kristal iblis itu sehingga Tetua Agung langsung tewas di tempat. 可惜了，不值钱。他让老谋划了这么久，就这么功亏一篑了。 Tapi hal ini tidak membuat kemarahan Suyang mereda. Dia lalu menghujani seluruh aula dengan guntur surgawi. Melihat kekuatan guntur yang sangat kuat, Luo Chen pun harus memohon agar Suyang menghentikan semuanya. Pada saat yang sama, Suyang tertarik dengan cincin yang dipakai oleh Luo Chen, sehingga dia menghentikan serangan gunturnya. Hui Xin juga bereaksi saat melihat ini, karena dia mengetahui kalau cincin itu telah mendapat restu dari Hui Zi. Mendengar ini, Suyang menebak kalau iblis yang jatuh berada di tempat ini. Dia lalu menghancurkan dinding di depannya. Setelah itu muncul iblis yang jatuh yang telah bersembunyi cukup lama. Iblis itu lalu menyerap semua praktisi untuk meningkatkan kekuatannya dan bisa naik kembali ke alam atas. Dan dia yang telah membunuh orang tua dari Jiang Suang. Mengetahui hal ini, Jiang Suang berusaha untuk balas dendam. Namun karena perbedaan kekuatan, malah dia yang diserap oleh iblis yang jatuh. Melihat iblis ini terus mengoceh tentang balas dendam, Suyang langsung mematahkan kakinya. Yang tentu saja iblis itu terkejut karena orang dari alam bawah bisa melukainya. Tapi dia jadi lebih terkejut saat mengetahui kalau Suyang berasal dari sekte Tianlan yang sangat mendominasi di alam immortal. Suyang bahkan mengeluarkan bola api yang sangat besar untuk membunuh iblis itu, mengingat iblis yang jatuh yang bisa beregenerasi. Akan tetapi dia dihentikan oleh Luo Chen karena serangan itu bisa menghancurkan alam iblis. Sehingga Suyang dan Luo Chen berteleportasi karena formasi pelindung yang ada pada cincin Luo Chen. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Huanian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.